Halo cuy, apa kabar? Nonton Persib lawan Barito nggak barusan? Nonton dong. Persib tidak akan saya tinggalkan, pokoknya Persib, MU dan timnas tidak akan saya tinggalkan. Lupa sapa dulu dong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andre. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel 3F Firmansa. Oke, kita sekarang akan membahas tentang pertandingan tadi sore antara Persib Bandung melawan Barito Putra, di mana bukan nama hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi ya, atau minimal menyenangkan kami sebagai pendukung Persib Bandung. Oke, kita bersama teman saya kali ini dengan si Bro ya. Kita akan bahas tentang pertandingan tadi, dan dia sebenarnya sih bukan mau ngebahas, tapi dia katanya mau nanya sih sebenarnya, karena tadi dia nggak nonton sih. Jadi dia datang ke sini cuma untuk sharing informasi karena dia tidak nonton dari sore, makanya dia datang ke sini. Oke bro, silakan, apa yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Formasi apa aja yang digunakan oleh Persib? Untuk Persib Bandung tadi itu menggunakan formasi 4-4-2 ya, dimana 4-4-2 itu di belakang ada 4, gelandangnya ada 4, dan strikernya ada 2, dimana kita ketahui ada 4 back, 4 gelandang, 2 striker, dan dimana kita tahu ada Irianto, ada Alberto, ada Quiver, dan ada Sato ya untuk pertahanan. Dan untuk di gelandang itu ada Klok, ada Madinda, ada Dedi, dan ada Ezra Walian ya. Dan itu di striker ada Beckham dan David Silva. Dan itu mungkin pemain-pemain secara formasi yang dikeluarkan untuk sore tadi ya, dimana Persib menggunakan formasi 4-4-2 ya, dimana sebetulnya formasi itu untuk sekarang kurang efektif ya, kurang tidak lagi umum ya, karena itu mungkin formasi yang sejak dulu zaman dulu tahun AC Milan tahun 90-an itu kan. Tapi sekarang kan biasanya kan liga-liga sekarang itu 2-3 atau dia 2-3-2-1 lah, jadi banyak perkembangan di tengah ya untuk menyerang ya. Jadi kan sekarang permainan itu pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, itulah taktik-taktik yang sekarang digunakan di liga-liga Eropa. Tapi kayaknya Persib menggunakan formasi yang klasik ya, tapi tidak apa-apa, mungkin kedepannya akan membuat hasil yang baik ya dengan formasi ini. Oke, menurut kamu siapa pemain di Persib yang on fire? Untuk pemerhati atau pemain yang on fire ya, tadi sore saya rasa ada di Beckham dan Madinda ya. Saya rasakan mereka itu pemainnya. Satu lagi dari Barito, kita harus objektif ya, karena jangan bahas Persib aja, karena tadi yang on fire itu cuma Muliro, Beckham, dan Madinda ya, karena mereka bermainnya itu selalu ada di segala macam tempatnya, dari mulai pertahanan, penyerangan, sampai dia di ujung pertahanan musuh juga ada ya. Jadi dia itu bertahan oke, menyerang oke. 3 pemain itu ya sangat luar biasa. Saya rasa untuk pemain yang on fire tadi cuma 3, dari Barito 1, dari Persib 2 orang. Itu mungkin coy. Menurut kamu pertandingannya gimana? Kalau menurut saya sih pertandingan tadi kurang menarik ya, karena gimana sebenarnya sih kurang menariknya apa, kalau secara keseluruhan sih menarik ya, ada serangan-serangan, biasakan ada serangan pertahanan. Tapi yang saya rasa kurang menarik, kenapa? Persib kayaknya mentok ya, dimana Persib kayaknya dengan formasi atau gara-gara formasi atau emang karakter pemainnya, karena tadi saya lihat tidak menariknya itu Persib kayaknya tidak ada finishing yang bagus ya gitu ya, karena mungkin itu juga gol yang tercipta itu bukan finishing secara keseluruhan, itu hasil kreativitas dari si Madinda ya, itu dari tengah ya. Tapi secara kolektivitas kayaknya kurang baik ya, dimana kayaknya serangan-serangan Persib selalu berhenti di kotak pertahanan musuh, jadi tidak pernah masuk ke kotak pertahanan, mungkin cuma 1-2 kali ya. Emang pertahanan Barito luar biasa bagus ya, dapat menahan serangan-serangan Persib dan membuat Persib kewalahannya, dimana Klok, Madinda, dan Beckham kayaknya berhenti ya dari cuma sampai kotak pertahanan aja di luar ya. Jadi saya rasa pertandingan itu kayaknya kenapa sih sekelas Persib Bandung itu serangnya kayak begini ya, dan kenapa sampai sekarang dari 8 pertandingan Persib kayaknya terus-terus kayak gini ya, khususnya pertahanannya. Saya rasa pertahanan Persib perlu diperbaiki ya, khususnya pertahanan di tengah ya. Dan saya rasa untuk si Alberto tadi agak berbeda, cukup baik ya mainnya, pertahanannya cukup bagus, dan untuk Sato juga cukup bagus. Dan mungkin yang saya kritik sedikit sih si Quiver dan sayap kanannya Irianto, dia mungkin terlalu banyak menyerang keasikan, dan emang jadi serangan dapat masuk dengan mudah ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana tadi pertandingannya sore antara Persib lawan Barito.
Gol dicetak siapa aja cuy? Untuk gol dicetak oleh 2 orang ya, untuk Persib 1 dan untuk Barito Putra 1. Dan tadi saya bilang gol tercipta oleh 2 orang yang hebat ya, di mana Madinda dengan gol indahnya. Bayangkan gol indah yang tercipta oleh Madinda itu pada menit 41 itu gol yang sangat luar biasa, kecerdasan dari Madinda ya, dimana dia itu menerima blunder dari permainan pertahanan dari Barito, dan kiper dari Barito itu terlanjur ke depan. Si Madinda dengan cerdasnya dia mengelob ya bola ke atas, dan pertahanan Barito yang cuma terakhir ada di gawang Barito kasegelong, orang sudah kasegelong, dan membuat Persib unggul 1-0 di babak pertama pada menit 41 hasil dari gol Madinda yang keren. Dan Muliro juga mencetak gol pada menit 61, dan itu saya rasa tak ini yang saya tadi sudah bilang, ini adalah kebatalan atau kesalahan dari Quiver ya. Kenapa dia selalu atau hampir seluruh sepak bola ya, kalau saya bilang belum offset, wasit bilang offset, jangan dulu bilang offset gitu kan. Quiver langsung angkat tangan, padahal dia pressing dulu atau tahan dulu ya, jangan sampai musuh itu menendang. Kalau dia tuh angkat tangan dulu dan dibiarkan si Murilo itu menendang, yang terjadi gol untuk Barito Putra, dan akhirnya skor jadi 1-1. Itu yang tadi saya bilang, pertahanannya harus diperbaiki di Persib itu kayak begitu ya. Jadi mereka terkesan karena mau offset pun tidak, pokoknya blok lah apa nama. Jadi jangan sampai bola masuk ke arah gawang gitu kan, makanya terjadi gol itu kayak tadi kayak gitu ya. Karena faktor si Quiver ya kayaknya kurang hati-hati ya, jadi emang lah susah ditebak pokoknya emang. Jadi gol 1-1, jadi gol cetak oleh Madinda dan Murilo gitu bro. Hasil pertandingan kali ini, klasmen Persib berada di posisi berapa sekarang cuy? Jadi setelah pertandingan ini, dimana dengan mendapatkan cuma 1 poin ya, untuk Barito Putra sih 1 poin menjadikan berkah ya, karena mereka sekarang ada di puncak klasmen sementara ya dengan 1 poin ya. Sedangkan Persib Bandung dengan 1 poin dia ada di posisi 16 klasmen sementara, 2 titik di terbawah ya. Makanya itu sekelas Persib Bandung, tim besar, tim hebat, berada di posisi 16 sangat mengecewakan sekali buat kami pendukung Persib Bandung ya. Aduh, pokoknya ke depan semoga Persib lebih bagus ya. Pokoknya mau pelatih sing alus tah, pokoknya pelatih pemain-pemainan ditingkatkan, khususnya pertahanan tingkatkan, dan striker juga ya, biar ada chemistry antara gelandang serang dan striker, ada umpan-umpan yang bagus ya. Ciro sok main ke kita, kayaknya Ciro butuh tadi ya. Jadi tadi sebenarnya butuh sosok Ciro melakukan penetrasi ke gawang. Tadi kebanyakan kurang penetrasi ya, jadi emang banyak oper-oper tapi yang tidak ada semacam inisiatif untuk masuk ke daerah gawang. Jadi mungkin terlalu mengandalkan umpan-umpan tadi ya, jadi makanya kurang maksimal ya. Itu yang mungkin tadi terjadi Persib antara Barito sore tadi. Masukanmu untuk Persib gimana nih? Setelah 8 pertandingan masih belum memperlihatkan Persib sebagai klub besar dan hebat. Apa pendapat kamu yang perlu dibenahi di Persib sekarang cuy? Mungkin masukan saya untuk Persib Bandung tadi saya sudah bilang, perbaiki pertahanan, perbaiki serangan, perbaiki umpan-umpan yang bagus ya, karena kan tadi kayaknya chemistry antar pemain kurang ya, dimana gelandang bertahan dan gelandang serang ke arah striker kurang maksimal, dimana tadi sempat saya lihat si Silva ya di babak kedua sampai dia mencari bola untuk mendapatkan bola, dia sampai masuk atau turun ke tengah lapangan ya untuk mencari bola. Itu kan sekelas pemain Silva kan kita tahu striker murni ya, dia sangat tidak bagus ya, seorang striker murni sampai turun mencari bola ke tengah lapangan. Jadi fungsinya gelandang kemana gitu, gelandang serangnya dan sayap-sayapnya. Jadi kan emang tadi kayaknya betul saya bilang, formasi yang digunakan tadi kurang maksimal dan kayaknya kurang efektif untuk pertandingan tadi ya, khususnya untuk Persib ya. Makanya hasilnya juga kayak tadi. Mungkin itu masukannya, mungkin saya masukkan cuma perbaiki pertahanan, chemistry antar pemain tingkatkan, dan khususnya umpan-umpan antara sayap, tengah dan depan bisa terjalin dengan baik ya. Dan saya harapkan pertahanan Quiver perbaiki ya, dan si Alberto tadi bagus ya, saya lihat bagus. Jadi mungkin untuk Quiver aja, sebenarnya Quiver pemain hebat ya, saya yakin Quiver pemain hebat ya, tapi sayang tadi akibat terjadi golnya itu emang kesalahan Quiver kalau saya lihat ya, karena dia terlambat ya, tidak memblok tendangan dari Murilo. Oh gitu. Oke, terima kasih infonya. Tadi aku nggak sempat nonton, makanya aku nanya sama kamu, karena kamu pasti nonton cuy. Oke, iya dong nonton. Kamu sih nggak nonton kemana tuh tadi? Ayo saya ada perlu dulu nih, disuruh bojoku beli seblak. Aduh,
waktu menonton Persib kita meuli seblak. Aduh dasar ya pokoknya mah gitu kayaknya. Persib Bandung tadi merada ngecewakan apa namanya, sebagai pendukung Persib eleh menang tetap dukung Persib Bandung pokoknya ulah gara-gara draw jadi meninggalkan Persib ulah pokoknya mah. Oke, segitu dulu buat bahasan kali ini, curhatan antara pendukung Persib tentang pertandingan tadi sore. Kecewa bukan namanya, tapi untuk kedepannya saya tetap dukung Persib, muka Persib lebih baik, lebih maju, juara bukan namanya. Sakit cukup ayo, saya Andri 3F Firmansyah, jangan lupa like, comment, and subscribe.